Dalam dua laga sebelumnya Mitra Kukar menderita kekalahan di bumi Papua dan ini dia susunan pemain Mitra Kukar asuhan Steven Hansen. Ya, kita lihat Mitra Kukar kembali menempatkan Joy Sorongan di bawah Mister dan menurunkan Jajang Mulyana dan Esteban di lini depan dengan formasi 4-4-2. Ini formasi yang diturunkan ketika berhadapan dengan Persida Pondamun Soro. Yang telah menciptakan 17 gol bagi PSMS Medan, tim Ayam Kinantan asuhan Soeharto. Ya, kita lihat di sini juga PSMS kembali bisa menurunkan dengan kekuatan penuh. Osa Saha menjadi target man dibantu oleh Ces dan Niko Malau. Dan Edi Kurnia menjadi pilihan utama di bawah Mister setelah hengkangnya Marcus Horizon. Sementara itu bagi PSMS Medan, laga sebelumnya mereka berhasil unggul tipis atas PSAP Sigli dengan 2-1. Ini dia babak pertama Mitra Kukar menghadapi PSMS Medan yang berlangsung di Stadion Aji Imbut Tenggarong, stadion kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Tenggarong dan Kutai Kartanegara, namun juga Indonesia, salah satu stadion yang disebut sebagai stadion terbaik di Indonesia saat ini. Ardan Aras melebar ke kanan, Arif Suyono, Ahmad Bustomi tadi kembali jatuh di kaki Arif Suyono. Tekanan langsung datang dari Mitra Kukar. Sebuah situasi yang berbahaya. Masih mampu diselamatkan dengan baik penjaga gawang Edi Kurnia, penjaga gawang PSMS Medan. Ya, kita lihat tadi ada sedikit miskomunikasi di antara sektor pertahanan dari tim Ayam Kinantan. Mereka menganggap ada tertangkap offside Padil Sauti, tetapi wasit menyatakan play on. Umpan yang cukup manis dari seorang Jajang Mulyana terhadap Padil Sauti, tapi masih bisa dihalau oleh kiper Edi Kurnia. Skor masih tetap imbang 0-0. Nah, kalau kita bicara memang tim-tim dari Kalimantan Timur itu begitu luar biasa, di mana 3 tim di atas Kalimantan Timur semuanya menggunakan tenaga pelatih asing, di mana kita lihat Persiba Balikpapan juga ada Peter Schaller dan Persisam Samarinda ada Misa Radovic, untuk membuktikan bahwa persaingan di bumi Kalimantan Timur begitu ketat. Kalau kita lihat ada sedikit benturan dari Wawan Widiantoro dengan Arif Suyono. Tanpa menunggu waktu lebih lama, tampaknya Mitra Kukar langsung melakukan tekanan. Dan nyaris saja menjebol gawang tim Ayam Kinantan. Nasca C. Tekanan datang dari PSMS Medan kali ini. Nasca. Anton Samba. Sebuah umpan lambung ke sisi kanan pertahanan Mitra Kukar. Gagal mengontrol bola dengan baik Arif Suyono. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ini dia mantan pemain Arema Indonesia, Arif Suyono, Wawan Widiantono. Pelanggaran tampaknya oleh Heru Nerli terhadap Nasca. Heru baru akan mendapat tempat bagi seorang Stephen Hansen, pemain yang pernah membela Persipura dan Semen Padang. Biasa beroperasi di sektor tengah dan di sektor bek kanan. Tendangan bebas langsung diarahkan ke kotak penalti PSMS Medan. Kontrol bola yang gagal dari Esteban tadi, Nasca C. Osa Saha yang dituju, offside Osa Saha. Pemain yang menciptakan 2 gol dalam laga sebelumnya menghadapi PSAP Sigli. Ya, saat ini Mitra Kukar masih berada pada posisi ke-10 klasemen sementara. Setelah menyelesaikan 32 pertandingan, meraih 12 kemenangan. Mereka juga menderita total 15 kekalahan.
dengan 41 poin sementara ini. Sementara itu tim Ayam Kinantan PSMS Medan masih berada pada posisi ke-14 setelah menyelesaikan juga 32 pertandingan. Hanya meraih 9 kemenangan, 9 draw dan 14 kekalahan. Nilai mereka saat ini atau poin mereka sementara adalah 36. Ya, kalau kita lihat keinginan dari manajemen Mitra Kukar pada musim ini begitu luar biasa. Mereka sampai 3 kali melakukan pergantian pelatih dan juga melakukan pergantian pemain, bahkan membuat kecemburuan bagi tim-tim lain. Ya, kartu kuning pertama diberikan kepada Zulkarnain di menit ke-5 babak pertama ini. Ya, sangat disayangkan karena waktu baru berjalan 5 menit dan sebenarnya tidak begitu membahayakan. Terlalu deras sodoran bola yang diberikan kepada Esteban oleh Ahmad Bustomi. Satu di antara 8 pemain timnas Indonesia yang dimiliki Mitra Kukar memasuki musim ini. Sangat luar biasa, sangat keras saya pikir pelanggaran yang dilakukan oleh Zulkarnain. Pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Esteban yang dituju. Ardan Naras. Kerjasama Ardan Naras dan juga Esteban. Masih ada Wawan Widiantono. Nasca C tadi. Esteban kali ini. Sebuah penempatan bola diarahkan ke Ahmad Bustomi. Kita lihat kalau postur ya, kalau Bustomi dengan Sasa yang punya postur cukup besar, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan kepada Bustomi untuk meraih bola atau memberikan umpan kepada rekannya. Heru Nerli. Esteban. Arif Suyono. Terlalu melebar bola yang diberikan oleh Esteban. Pemain ini adalah merupakan laga yang keempat baginya bersama Mitra Kukar. Dalam 3 laga sebelumnya Esteban telah menciptakan 2 gol. Kita lihat anak-anak Mitra Kukar masih terlalu terburu-buru dalam membuat serangan dan mereka terkesan terlalu ingin cepat mencetak gol sehingga alur serangan mereka tidak begitu maksimal, mudah dibaca para pemain PSMS. Serangan balik dari Mitra Kukar. Dibuang saja tadi oleh Ledi Utomo. Tidak ingin mengambil resiko Ledi Utomo melihat bagaimana Esteban telah melakukan pergerakan. Lemparan ke dalam Arif Suyono tadi. Ahmad Bustomi. Arif Suyono. Ahmad Bustomi. Arif Suyono. Ada Sinun Jun di sana. Esteban kali ini masih mampu dikuasai dengan baik. Sebuah penyelamatan yang sangat baik di kotak penalti oleh Sasa. Isnan Ali. Masih ada Ledi Utomo. Isnan Ali. Kaneko melebar ke kanan. Ardan Aras yang dituju. Dibayang-bayang Zulkarnain. Masih ada Wawan. Osa Saha kali ini. Oh, sebuah ya offside. Nico Malao. Ya, betul sekali, memang sangat jelas terlihat. Hanya saya terkesan agak terlambat seorang wasit Ahmad Suparman untuk meniup fluidnya. Kita lihat bagaimana reaksi pelatih Mitra Kukar Stephen Hansen. Ya, jelas berada pada posisi offside tadi. Nasca C. Jatuh Nico Malao. Salah seorang pemain muda yang dimiliki PSMS Medan.
Wawan Widiantono. Heru Nerli. Fadil Sausu kali ini. Oh, kena kaki wasit tadi. Tekanan datang dari mitra Kukar, Arif Suyono. Masih Arif, tanpa pengawalan Arif Suyono. Shin Yun Jun. Zulkarnain. Nasca Che. Masih Nasca. Anton Samba tadi, Shin Yun Jun kali ini. Shin. Sangat akurat bola dari Shin Yun Jun. Ini dia peluang bagi PSMS Medan. Peluang pertama bagi tim Ayam Kinantan. Niko Malau tampaknya. Kita lihat umpan yang cukup terukur dari seorang Shin Hyun Jun terhadap Niko Malau begitu cepat. Dan ini memang kelebihan salah satu striker muda asal PSMS Medan ini. Dan mereka membuktikan di lapangan bahwa apa yang terjadi di luar lapangan bisa mereka lupakan sementara. Arda Naras, tekanan kembali datang dari mitra Kukar. Sebuah crossing masih mampu dijangkau Sasa. Ahmad Bustomi, Arda Naras. Denny Rumba, bukan pelanggaran tampaknya. Heru Nerli kali ini. Ahmad Bustomi. Sangat cepat permainan yang diperagakan oleh kedua tim. Bukan pelanggaran. Denny Rumba. Shin Yun Jun. Pemain yang disebut memiliki teknik yang sangat tinggi. Shin Yun Jun. Ini dia pemain asal Korea Selatan, Shin Yun Jun. Tekanan kembali datang dari tim Ayam Kinantan. Ini dia peluang bagi PSMS Medan. Lalu lama Niko Malau mencoba melewati hingga 2 pemain memasuki kotak penalti mitra Kukar. Ya, sekali pemain kita lihat memang sangat terbuka ruang bagi Niko Malau. Tetapi karena tidak ada rekan yang membuka, bisa dicuri pada pemain belakang dari mitra Kukar. Terbuang sia-sia peluang yang dimiliki oleh PSMS Medan pada menit ke-12 ini. Arda Naras dibuang saja Ledi Utomo. Cukup terampil kita lihat penampilan Ledi Utomo yang menggantikan posisi Nopi Hendrawan di posisi bek tengah. Yang sebelumnya Ledi menjadi pilihan kedua. Pelanggaran Shin Yun Jun terhadap Ahmad Bustomi. Sejauh ini kita patut apresiasi kepada pemain-pemain PSMS yang hanya melakukan persiapan selama 1 hari. Ya, sejauh ini PSMS Medan tampak mampu mengimbangi mitra Kukar. Peluang mitra Kukar. Masih ada Nasca Che. Nyaris saja mampu dimaksimalkan Jajang Mulyana. Ini adalah merupakan laga yang ke-31 bagi Jajang, pemain yang masih berusia 23 tahun. Wow! Hamka Hamzah, sang kapten ke-11 kali ini, memperoleh peluang lainnya bagi mitra Kukar. Ya, pemain yang sudah mulai bermain hari ini karena sudah merasa fit, di mana pertandingan sebelumnya dalam Tur Papua Hamka tidak bermain karena cedera. Seperti biasa ketika terjadi bola-bola dengan bebas atau tendangan penjuru, Hamka selalu ikut membantu rekannya dan nyaris saja membuahkan gol.
Heru Nerli. Fadil Sausu tadi. Fadil Sausu lebar ke kanan. Arif Suyono. Lepaskan crossing Arif Suyono. Sangat matang, sangat sempurna crossing yang dilepaskan Arif Suyono, namun masih gagal dijangkau Jajang Mulyana. Ya, saya pikir terlalu ke dalam umpan dari seorang terhadap Jajang Mulyana sehingga bisa lebih mudah ditebak oleh Edi Kurnia. Kita lihat juga tidak ada Lee Sang-min di sektor tengah dari Mitra Kukar, sedikit mempengaruhi ritme permainan dari tim Naga Mekes. Ahmad Bustomi. Kesempatan yang kedua bagi Ahmad Bustomi melepaskan tendangan ke arah gawang tadi. Namun masih belum mencapai target. Ya, Bustomi disebut-sebut sebenarnya adalah seorang gelandang yang punya masa depan yang cukup bagus ketika membela Arema Indonesia dan Sriwijaya. Tapi ketika pindah klub mengerek bendera dari Mitra Kukar, permainan dari seorang Bustomi sedikit mengalami penurunan. Pelanggaran oleh Nasca C. Pemain asal Slovenia. Ini adalah merupakan laga ke-13 bagi Nasca C. Sejauh ini Nasca C baru mengemas 3 gol bagi PSMS Medan. Fadil Sausu, Esteban, Esteban Herrera. Sebuah crossing tampaknya diarahkan ke Jajang Mulyana, dan ini dia Heru Nerli. Juga masih jauh dari sasaran, tendangan lainnya yang dilepaskan Heru Nerli. Ya, lagi saya lihat terlalu terburu-buru seorang Heru Nerli, padahal Heru Nerli punya syuting yang cukup keras sebenarnya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Setelah laga sore ini atau laga terakhir bagi Mitra Kukar, mereka akan bertandang ke tetangga mereka untuk derby Kalimantan Timur menghadapi Persisam Putra Samarinda pada tanggal 11 nanti. Sekaligus menjadi laga pamungkas bagi mereka. Lihat lawan, cocok, up, naik. Ya, maksud kami bagi PSMS Medan, setelah laga ini mereka akan bertandang ke Samarinda untuk menghadapi Persisam Putra Samarinda. Sementara itu bagi Mitra Kukar, mereka akan menjamu tim asal Sumatera lainnya, PSAP Sigli, di Stadion Aji Imbut ini, sekaligus menjadi partai pamungkas bagi Mitra Kukar musim ini. Pertandingan sore ini juga menjadi amat penting bagi Gresik United ataupun Persiram Raja Ampat, karena hasil pertandingan sore ini ikut mempengaruhi posisi mereka di posisi 16. Mereka tentu berharap PSMS bisa menderita kekalahan dan tidak menambah poin selama tur Kalimantan. Dan ada kemungkinan posisi Persiram ketika bisa sukses mengalahkan Pelita Jaya dan Gresik United bisa mengalahkan Persipura Jayapura, posisi mereka bisa terangkat ke posisi playoff. Ardan Naras, Esteban yang dituju, Ahmad Bustomi kali ini, Heru Nerli. Masih ada Wawan. Coba menghalau bola Wawan tadi. Ya, Wawan Widiantoro begitu cepat adaptasi dengan karakter permainan anak-anak Medan, di mana sebelumnya dia bermain berapa musim bersama Persik Kediri. Ini dia Wawan Widiantoro, pemain yang juga sukses menghantarkan Persik meraih gelar Liga Indonesia. Pelanggaran oleh Arif Suyono.
Ya, sebuah keputusan dari Arif Siono yang sedikit membahayakan Anton Sambah. Pemain yang juga menjadi main timnas Indonesia, Arif Siono. Sasa, Denny Rumba, Shin Yun Jun. Kembali Denny. Heru Nerli kali ini. Beberapa kali kontrol bola yang tidak sempurna dari Heru Nerli membuat bola Mitra Kukar terbuang percuma. Osa Saha mengangkat kaki terlalu tinggi. Osa Saha tampak mengenai wajah Heru Nerli. Iya, tidak hanya Osa Saha namun juga perebutan bola atas bersama Hamka Hamzah. Ya, sedikit agak unik saya pikir. Seiji Kaneko, pemain asal Jepang yang dimiliki Mitra Kukar. Ahmad Bustomi. Penjaga gawang Mitra Kukar, Joyce Sorongan. Ahmad Bustomi, Heru Nerli. Ardan Aras. Kurang cermat terlihat Lidi Utomo dalam menghala bola. Pemain yang sebelumnya juga pernah membela Persita Tangerang. Iya, Mitra Kukar adalah merupakan jelmaan dari tim asal Galatama, Niak Mitra. Dan berpindah ke Kalimantan Timur bernama Mitra Kalteng Putra sejak tahun 99. Sebelum akhirnya berubah menjadi Mitra Kukar dan berpindah ke Tenggarong Kutai Kartanegara pada tahun 2003 yang lalu. Sejauh ini belum ada prestasi yang cukup membanggakan yang mampu ditorehkan oleh Mitra Kukar di pentas sepak bola nasional, khususnya di level tertinggi Indonesia Super League. Sebuah peluang bagi Mitra Kukar di daerah pertahanan PSMS Medan. Jajang Mulyana, pengawalan oleh Sasa, masih mampu ditepis. Penjaga gawang Edi Kurnia. Tekanan datang dari PSMS Medan kali ini. Niko Malao, masih Niko Malao. Kontrol bola yang terlalu jauh dari Niko Malao. Sedikit ada miskomunikasi saya pikir dengan asisten wasit dan wasit, di mana asisten wasit juga mengangkat bendera pertanda pelanggaran, tetapi wasit Suparman menyatakan tetap play on. Sasa Sasevich. Ahmad Bustomi. Bukan offside. Esteban. Masih Esteban Herrera, pemain asal Argentina. Peluang bagi Mitra Kukar kembali terbuang. Sebuah kontrol bola yang gagal. Ya, sayang saya pikir bagaimana seorang Jajang yang punya jam terbang cukup bagus, sempat belajar sepak bola di Brasil, tapi untuk melakukan kontrol bola yang sebenarnya tidak begitu deras, umpan dari seorang Esteban Herrera tidak bisa dilakukan dengan baik. Kita lihat tayangan ulang. Sangat basic yang tidak perlu terjadi sebenarnya bagi pemain-pemain yang beredar di Liga Indonesia. Heru Nerli. Seiji Kaneko ataupun Isnan Ali tadi. Ardan Aras kali ini. Sementara itu bagi PSMS Medan adalah tim yang salah satu tim tertua yang ada di Indonesia. Lahir sejak 1950. Salah satu tim yang merajai kompetisi divisi utama Perserikatan.
Mereka tampil sebagai juara perserikatan sebanyak 5 kali. Namun sejak berubah menjadi kompetisi profesional Liga Indonesia, prestasi terbaik yang diukir PSMS Medan adalah tampil sebagai runner-up pada musim 2007-2008. Di mana saat itu Sriwijaya FC tampil sebagai juara. Offside. Kembali berada pada posisi offside dan kali ini Zulkarnain, pemain yang telah memperoleh 1 kartu kuning di awal babak pertama tadi. Ya, dalam hal ini juga kita lihat tidak terjadi konsistensi dari seorang wasit, di mana kalau kita lihat pertandingan sebelumnya ketika wasit sudah dibunyikan oleh seorang wasit tapi seorang pemain masih tetap melakukan syuting, dia dinyatakan atau dihukum dengan kartu kuning, tapi kali ini tidak berlaku bagi seorang Zulkarnain. Ardan Naras. Sebuah terupas yang gagal dari Ardan Naras. Wawan Widiantono. Kita lihat dengan ciri khasnya di mana kedua lengan tangannya selalu digulung, dan saya pikir ini pemain yang paling banyak jatuh dalam satu pertandingan karena sering sekali melakukan sliding. Ini dia Wawan Widiantono, pemain yang telah berusia 35 tahun. Sudah tampil sebanyak 25 kali musim ini. Ardan Naras. Ahmad Bustomi, Heru Nerli. Salahan dilakukan Heru Nerli. Nyaris saja dimaksimalkan Niko Malao. Perlu saya Seiji pikir, Kaneko. ya perlu saya sebagai seorang Heru Nerli setiap kali melakukan kesalahan-kesalahan elemen. Bang yang kita lihat masih ada Vijay. ya Vijay atau Ya. Julham Jamrun. Atau barangkali bisa merubah posisi menjadi 4-3-3 karena ada di sana Saktiawan Sinaga yang juga merupakan mantan ikon PSMS Medan. Ya, selain Saktiawan, Vijay adalah mantan pemain PSMS Medan. Isnan Ali terlalu mudah dibaca oleh Zaza Sasevic. Crossing yang dilepaskan Isnan Ali tadi. Jajang Mulyana tadi. Ahmad Bustomi. Melebar ke kanan Arif Suyono. Oh, sebuah salah pengertian antara Arif Suyono dan juga Ahmad Bustomi. Ya, dua pemain ex Arema dan juga pernah membela Sriwijaya FC musim lalu. Sangat standar, saya pikir mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan elemen. Ini dia. Saktiawan Sinaga masih dicadangkan oleh pelatih Steven Hansen. Juga ada Vijay. Esteban Herrera kali ini pendek saja, Arif Suyono yang dituju. Kembali memberikan kepada Esteban, namun dibuang saja oleh Zaza Sasevic. Ya, begitu Ligas kita lihat Sasa mengamankan daerahnya. Dia selalu bisa mengoordinir teman-temannya. Terutama dia selalu mengantisipasi pergerakan dari seorang Esteban Herrera. Arif Suyono, sebuah back flick di kotak penalti PSMS Medan. Terjatuh Esteban kita lihat, namun bukan pelanggaran. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Ya, pelanggaran yang dilakukan Esteban terhadap Lady Utomo. Keputusan yang cukup tepat dari seorang wasit Suparman. Ini dia Soeharto, caretaker pelatih PSMS yang sampai saat ini dipercayakan menggantikan Raja Isa. Dan ini dia suksesor dari Simon McManamy, pelatih asal Swedia, Steven Hansen. Kita lihat Wawan Widiantoro membutuhkan pertolongan medis. Merasa kesakitan di tangan sebelah kanan.
Kerugian besar tentunya bagi PSMS jika Wawan tidak bisa menunjukkan permainan karena kualitasnya masih belum bisa diimbangi pemain lainnya. Ini dia Lee Sang-min, pemain asal Korea yang membela Mitra Kukar saat ini tidak bisa masuk dari daftar starting ini karena mengalami cedera. Ya, Lee Seung-min, pemain yang sebelumnya dalam 22 laga bersama Mitra Kukar telah menciptakan 3 gol. Heru Nerli. Ya, cukup banyak pemain asing yang menganggur di Mitra Kukar, masih ada Anderson da Silva. Sampai saat ini belum bisa bermain karena belum dapat izin dari PT Liga Indonesia. Kanan datang dari tim Ayam Kinantan, masih ada Hamka Hamzah dan juga Joy Sorongan. Penjaga gawang yang akhirnya kembali dipercaya untuk menempati posisi sebagai penjaga gawang utama di kubu Mitra Kukar. Selain Joy Sorongan, Mitra Kukar juga masih memiliki penjaga gawang kawakan lainnya, Hendro Kartiko. Namun sejauh ini Hendro baru diturunkan dalam 13 laga. Dan kali ini tidak masuk dalam line up Novan, di mana kiper cadangan diisi oleh Amin Saripudin. Iya. Sementara itu bagi Joy Sorongan ini dalam merupakan laga yang ke-22 baginya. Santiasa berjibaku 1 lawan 1. Arif Suyono dan juga Wawan Widiantono. Tendangan bebas bagi Mitra Kukar. Ardan Aras bersiap-siap, ada Esteban. Iya, dan sebuah pelanggaran yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh Mitra Kukar. Pelanggaran terhadap Fadil Sausu. Denny Rumba tampaknya. Ya, betul sekali, mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai muka dari Fadil. Kesempatan baik bagi Mitra Kukar untuk mencetak gol di babak pertama ini. Tentunya motivasi mereka akan berlipat ganda jika mereka bisa membuat gol lebih dulu. Akankah ini menjadi peluang terbaik bagi Mitra Kukar sepanjang 33 menit di babak pertama? Dihadapi Esteban Herrera dan juga Ahmad Bustomi. Kita nantikan Esteban, Ahmad Bustomi. Ini dia Esteban. Heru Nerli. Shin Yun Jun. Serangan balik dari PSMS Medan. Langsung diarahkan ke Niko Malau. Begitu sigap kita lihat Joy Sorongan mengamankan gawangnya. Menjaga gawang sebenarnya tidak lagi mudah, tetapi begitu disiplin menjaga kondisi sehingga selalu mendapat kepercayaan di Mitra Kukar meskipun terjadi 3 kali pergantian pelatih dari Saman ke Soekarno dan Soekardi kepada Stephen Hansen. Sasa. Ya, sepanjang 34 menit, hampir 34 menit di babak pertama ini kita tidak melihat kontribusi seperti biasanya yang diberikan oleh seorang Osa Saha. Ya, kali kita lihat sampai sejauh ini memang Osa tidak bermain dengan seperti biasanya dan kurang berkembang, tentu karena kurang sokongan bola dari lini tengah. Tapi kita lihat dia hanya banyak berlari. Justru Niko Malau yang tadi kita lihat mendapat peluang yang cukup bagus, sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Denny Rumba dipotong Isnan Ali. Peluang bagi Mitra Kukar kali ini. Ini dia. Jajang Mulyana dan sebuah penempatan bola atau pressing ball dari Esteban masih membentur tiang gawang PSMS Medan. Ya, cukup bagus mereka di antara mereka, tapi kita lihat memang Edi Kurnia juga sudah salah langkah, tetapi
bola masih dibantu oleh tiang gawang sehingga syuting yang cukup manis dari seorang Esteban tidak bisa menjadi gol. Terbuang peluang emas bagi Mitra Kukar. Sebuah kerjasama antara dua striker, Jajang Mulyana dan juga Esteban Herrera. Ini dia. Bagaimana bola matang yang diberikan oleh Jajang. Dengan sebuah tendangan first time, sebuah flashing ball oleh Esteban masih membentur tiang gawang PSMS Medan. Tampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Mitra Kukar. Dihadapi Ahmad Bustomi kali ini. Jajang Mulyana. Ahmad Bustomi dan masih mampu digapai. Ditip oleh penjaga gawang Edi Kurnia. Upaya lain yang dilakukan Hamka Hamzah kali ini. Ya, sangat cerdik kita lihat Edi Kurnia mengamankan gawang dan dia bisa membaca datangnya bola sehingga lebih dulu melakukan blok. Kita lihat begitu cepat dan tidak bisa dijangkau oleh Hamka Hamzah. Inilah penjaga gawang kedua yang sebelumnya tenggelam oleh Marcus Horizon. Kesalahan kembali dilakukan pemain Mitra Kukar. Heru Nerli. Osa Saha. Masih ada Isnan Ali. Arif Suyono. Peluang lainnya bagi Mitra Kukar yang belum juga mampu menembus gawang PSMS Medan. Dan kali ini Arif Suyono. Kita lihat sangat bagus sebenarnya, tapi sedikit bolanya agak lemuk sehingga tidak bisa disuting dengan baik dengan Arif Suyono. Sangat sayangkan kesempatan terbaik yang dimiliki Arif Suyono hingga menit ke 37 ini. Lihat anak PSMS mencoba membongkar pertahanan dari Mitra Kukar dan mereka masih mencari-cari celah. Lagi-lagi gagal serangan dilakukan oleh PSMS lewat Wawan Widiantoro. Hamka Hamzah kali ini tekanan kembali datang dari Mitra Kukar. Arif Suyono yang dituju. Terlalu dekat ke penjaga gawang PSMS Medan, Edi Kurnia. Wawan Widiantono. Pelanggaran terhadap Shin Yun Jun oleh Ardan Aras. Pemain Korea Selatan yang dalam 3 musim terakhir telah malang melintang di beberapa klub ternama di Indonesia. Antara lain PSM Makassar, Sriwijaya FC, PSPS Pekanbaru dan juga kali ini PSMS Medan. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh penjaga gawang Joyce Sorongan. Pemain yang telah berusia 36 tahun. Menjadi pemain tertua kedua di kubu tim Naga Mekes. Tentunya setelah Hendro Kartiko. Ardan Aras. Esteban. Terlalu jauh bola yang dilepaskan Ardan Aras. Ya, sejauh ini kita lihat hampir tidak ada suasana atau perubahan cara bermain yang dilakukan oleh Stephen Hansen sejak menukangi Mitra Kukar. Justru saya pikir pemain mereka lebih baik ketika ditangani Simon Manmi, di mana Tour Sumatera mereka sukses meraih poin penuh. Demi Rumba. Ahmad Bustomi, Jajang Mulyana tadi. Kembali Ahmad Bustomi. Heru Nerli.
Lebar ke kanan, Ardan Aras mencoba mencari celah pemain-pemain Mitra Kukar. Esteban kali ini diapit dengan sangat ketat oleh Lady Utomo. Setiap pergerakan Esteban. Ya betul, karena Esteban disadari sangat berbahaya sehingga kita lihat para pemain Persemas ada sampai 3 pemain yang bisa mendekat kepada Esteban sehingga Esteban sangat terkunci gerakannya. Tampaknya terjadi benturan antara Nas Cace dan juga Heron Erli. Gagal Fadil Sausu tadi. Osa Saha yang dituju terlalu tajam. Niko Malau memberikan wall pass terhadap Osa Saha Shin Yun Jun kali ini. Anton Samba. Nasca C, ini dia. Niko Malau, masih Niko Malau, Osa Saha. Pelanggaran Osa Saha terhadap Isnan Ali. Ya, umpan yang terlalu tajam dari Niko Malau terhadap Osa Saha sehingga Osa Saha melakukan pelanggaran terhadap Isnan Ali. Dan tersisa kurang lebih 4 menit dari tambahan dari waktu normal di babak pertama. Masih 0-0 kedudukan saat ini Mitra Kukar dan PSMS Medan. Hamka Hamzah umpan lambung jauh ke depan. Tampaknya bola diarahkan langsung ke daerah pertahanan PSMS Medan. Salah satu strategi untuk bisa menembus pertahanan PSMS Medan yang memang tampak kokoh sepanjang 41 menit ini. Ini dia Shin Yun Jun. Oh, bukan pelanggaran sekalipun kita sempat melihat bagaimana pergerakan Esteban harus dihentikan oleh Lady Utomo. Ya betul sekali memang. Dengan menarik jersey tadi. Terus sekali kita lihat juga Lady Utomo dengan sengaja menahan Esteban, berarti wasit Suparman tidak menyatakan suatu pelanggaran. Dan pertahanan PSMS sejauh ini memang mereka cukup bermain disiplin, masih fokus, stamina mereka masih tetap jaga meskipun mereka tidak melakukan persiapan yang sebenarnya ketika menghadapi Mitra Kukar. Edi Kurnia, penjaga gawang PSMS Medan. Nas Cace. Disapu saja oleh Isnan Ali, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan di daerah pertahanan Mitra Kukar. Ini dia, Isnan Ali. Masih Niko Malau, langsung ke gawang. Masih Niko Malau. Wow, bukan pelanggaran tampaknya. Luar biasa pergerakan pemain muda yang satu ini, Niko Malau. Dia harus menembus gawang Joyce Sorongan tadi. Saya pikir perlu ekstra hati-hati untuk menjaga seorang Niko Malau. Dimana kita lihat kecepatan, keberanian atau skill bola yang dimiliki seorang Niko Malau. Meskipun dia masih belum, tapi sangat membahayakan pertahanan dari Mitra Kukar. Tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Ini dia Niko Malau. Mampu melewati hingga 2 pemain dari Mitra Kukar sebelum melepaskan tendangan yang sangat keras tadi. Penempatan posisi dari Joyce Sorongan membuat gawang Mitra Kukar masih selamat sejauh ini. Ini dia Bung, salah satu akselerasi dari Niko Malau. Ambil lawan bos, lompat. Ya, liukanya begitu luar biasa. Dan kita lihat posisi dari seorang Joyce juga sangat tepat sehingga dia bisa menghalau shooting dari seorang Niko Malau. Memasuki menit terakhir di babak pertama, tampaknya masih ada peluang bagi PSMS Medan dan ini dia melalui tendangan pojok. Sayang sekali penempatan bola dari Nasca C terlalu jauh.
lewati gawang Mitra Kukar. Esteban, jauh. Ayo. Esteban. Jajang Mulyana yang dituju. Fadil Sausu. Isnan Ali. Esteban. Masih ada Ledi Utomo. Dan hanya tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Kedudukan saat ini masih 0-0. Shin Yun Jun kali ini. Nasya C. Salahan oleh Anton Samba, Jajang Mulyana, Isnan Ali, dan wow! Peluang yang sangat terbuka di kotak penalti PSMS Medan juga masih gagal dimanfaatkan oleh Isnan Ali ataupun Fadil Sausu. Tampaknya Fadil Sausu kali ini masih melebar penempatan bola dari Fadil Sausu. Ya, terlalu cepat saya pikir dari umpan dari seorang Fadil Sausu. Apakah dia melakukan syuting atau memberikan umpan sehingga tidak bisa dijangkau oleh Jajang Mulyana meskipun sudah menjatuhkan diri. Tekanan masih datang dari Mitra Kukar, terlepas dari Hamka Hamzah. Shin Yun Jun, serangan balik PSMS Medan. Langsung diarahkan sebuah umpan lambung ke depan, tampaknya berada pada posisi offside. Niko Malau. Ahmad Bustomi. Bukan offside, Arif Siono. Crossing Arif Siono dan juga masih gagal mencapai sasaran. Sebuah crossing yang sangat matang dari Arif Siono. Serangan balik PSMS Medan. Zulkarnain, masih Zulkarnain. Ya, pemain yang tentunya harus lebih berhati-hati telah memperoleh 1 kartu kuning di awal babak pertama tadi, dan wasit Ahmad Suparman baru saja menitipkan peluit panjangnya bertanda bahwa babak pertama Mitra Kukar dan PSMS Medan yang masih berkesudahan